Pandemi COVID-19 di Indonesia yang telah membuat sektor ekonomi dan dunia usaha semakin terpuruk. Pemirsa, kembali dalam dialog spesial Eva Rina TV bersama saya Billy Nasution, dan telah hadir dalam dialog ini Bapak Khairil Saputra Siregar selaku pelaku usaha kafe Siantar Corner. Selamat datang, Pak. Dengan topik dialog hari ini yaitu bangkit mulai usaha di pandemi COVID-19. Baik, Bapak Khairil, seperti apa kondisi usaha Anda saat ini, Pak? Oke, baik. Saya jelaskan sebelum ke kondisi, saya ceritakan bagaimana awal mula saya buka usaha di Siantar Corner, namanya di Jalan Penyambungan, Kelurahan Timbang Galung, Pematang Siantar. Saya jelaskan, kafe ini terbentuk di awal pandemi COVID-19 itu. Tahun 2020 awal, kita kena dampak semua usaha kita. Dari sebelum saya buka usaha ini, awalnya udah banyak juga usaha yang saya gelutin. Terakhir sebelum buka kafe ini, saya menggeluti di bidang konstruksi. Kalau bahasa kita di Siantar ini pemborong. Jadi karena adanya dampak COVID-19 ini, semua dana-dana pembangunan baik di BUMN, di pemerintahan, baik di pusat, di provinsi maupun di daerah, semua dialih fungsikan. Dananya banyak ke bantuan sosial. Jadi kita juga sebagai pemborong atau pelaku konstruksi ini terkena dampak di situ. Jadi di situ saya berpikir apa untuk bisa bangkit di masa pandemi itu. Kita ada beberapa orang teman juga untuk membangun usaha itu. Kita diskusi di forum, tempat kita bermain biasa. Kebetulan saat itu habis bermain futsal. Jadi kita punya ide apa usaha yang bisa untuk kita bisa bertahan, ya kan? Jadi tercetuslah dari kawan bagaimana kalau kita buat ekonomi kreatif, apa itu gitu kan? Karena saat ini kita harus bisa berpikir kreatif untuk bikin usaha, tidak sekedar usaha-usaha gitu aja, karena pasti tenggelam, apalagi masa pandemi. Jadi terpikirlah oleh kita, walaupun sudah ada orang sudah menjalankan, kita lihat juga, kita berkaca dari yang di luar-luar juga, apa itu, bagaimana kita buat kafe konsep kopi juga, spesialis kopi. Jadi kafe kita ini dia makanan ada, kopinya juga ada. Jadi kita kombinasikan. Jadi tidak fokus di kopi itu aja, tapi di kuliner. Baik, Pak. Lantas bagaimana Bapak dapat beradaptasi dengan lingkungan usaha yang baru dengan peralihan dari usaha-usaha sebelumnya? Ya, itu tadi. Karena kita kebetulan memang beberapa orang, kita selalu berdiskusi dan cari masukan-masukan dari luar juga. Itu makanya terkonseplah itu kopi dan kafe itu, food dan kopi itu kita satukan. Jadi tema kopi kita itu food court. Jadi kita juga mengundang teman-teman UMKM juga untuk usaha di tempat kita itu. Jadi tidak fokus kita punya semua milik, tapi kita undang semua kawan-kawan juga yang mau bergabung, dengan syarat di antara penyewa-penyewa tenan-tenan itu tidak boleh sama makanannya. Baik, lantas bagaimana kondisi penjualan saat ini, Pak? Seperti apa animo masyarakat terhadap usaha yang telah Bapak geluti saat ini? Jadi awal-awal buka sih kita memang ragu, sampai sempat tertunda juga, sampai akhirnya memang untuk bangun usaha ini yang pertama itu mental. Karena pasti banyak cobaan, dari omongan-omongan, dari lihat situasi, pasti kita ragu. Tapi hilangkan itu semua, kita berusaha, hasilnya biar nanti kita lihat dulu. Kalau kita sekarang langsung ragu, belum buka kita sudah ragu, kita gagal.
langsung gagal. Kalau kita buka dan kita bisa jalan, baru di situ kita tahu kita bisa berhasil atau gagal. Baik Pak, lantas seperti apa omset atau pendapatan yang Bapak terima saat ini di masa pandemi COVID-19 ini? Jadi kebetulan kan saya bukanya pas masa pandemi, bukan sudah buka baru terganggu dengan ada pandemi ini. Iya. Jadi kita tidak tahu dia memang ini penghasilan setelah pandemi ini kurang atau enggak. Cuman yang saya rasakan itu alhamdulillah animo masyarakat itu menyambut baik. Begitu kita buka merangkak, dia merangkak cepat, bahkan kalau bisa kita bilang dia merangkak cepat, langsung alhamdulillah pelanggannya langsung banyak dan teman-teman tenan juga sudah penuh. Mungkin ada memang yang silih berganti juga karena kondisi kurang laku juga, jadi berganti juga depan itu teman-teman UMKM kita itu yang sama-sama kita itu. Jadi omsetnya itu kita tidak tahu karena pandemi itu, tapi yang saya rasakan alhamdulillah ini merangkak. Memang kita di awal sudah ragu, pendapatan di awal pun kita ragu. Memang kita, saat itu masih ketat-ketatnya protokol kesehatan. Kita pun menerapkan di situ awal pembuka itu menerapkan sekali konsep protokol kesehatan. Kita siapkan semua 3M itu, tempat mencuci tangan, masker bagi pegawai, dan jaga jarak, meja-meja kita jarak-jarak itu jarak-jarak jauh. Kita terapkan sangat ketat dan alhamdulillah setelah kita buka ya naik berjalan itu. Baik Pak, menu apa yang lebih prioritas atau lebih menjadi unggulan dalam cafe corner ini? Jadi di cafe kita itu, kalau yang kita punya itu lebih fokus ke minuman memang. Karena kita sudah ngajak bergabung UMKM, jadi UMKM itu memang kita beri apa menu mereka kita itu kan, tapi memang kita harus menyarankan ke mereka juga apa yang diminati masyarakat itu, kalau bisa makanan itu yang hits kekinian. Jadi syukurnya mereka paham, mereka buka. Syukurnya di Center Corner itu makanannya memang yang lagi hits ya. Kalau yang kita punya usaha itu minuman-minuman spesialnya banyak sih yang kita buat. Spesialisnya kopi ya, kopi Arabica itu dibuat espresso dan manual. Jadi dan kopi yang kita gunakan pun kopi yang produk lokal. Kebetulan nama kopinya kopi Simalungun. Kopinya berada di Sidamani, roasting di Sidamani, dan kita tidak terima kopi sudah roastingan itu. Baik Pak, terus bagaimana Bapak melakukan promosi untuk memperkenalkan produk yang Bapak lakukan atau Bapak jual kepada para masyarakat umum saat ini? Itu juga satu pelajaran juga di era digital sekarang ini ya. Iya. Kita bangkit di usaha ini di era milenial kita bilang. Jadi banyak platform-platform di digital untuk mempromosikan. Jadi kita udah kayaknya nggak berlaku ya. Iya. Kita promosi pakai kertas-kertas di jalan, grand opening, soft opening. Jadi kita lebih ke media sosial. Di media sosial, alhamdulillah sambutannya cepat sekarang. Kalau di IG kita sudah punya follower hampir 5.000. 5.000 ya Pak ya? Iya. Kemudian seperti apa situasi kafe itu dalam konsep penataan yang Bapak kembangkan saat ini? Jadi kalau masalah konsep, kita nggak ada yang terlalu ini harus kita buat. Kita buat memang dari awal itu bagaimana bisa nyaman aja gitu. Dan kalau kita tanya satu pelanggannya itu apa kelebihan di Center Corner itu, mereka merasa nyaman. Memang kita buat tidak seperti kafe-kafe yang lain kursi itu rapor. Kita memang jarak. Jadi privasi itu memang agak itulah di kafe kita lebih beda dari yang lain begitu. Orang makan pun jarak sama itunya agak berbeda. Jadi kita buat kenyamanan senyaman mungkin itu. Baik Pak, ini kan pandemi COVID-19 ini kan tentu sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah yang sifatnya persuasif seperti pembatasan atau pengurangan jam usaha. Lantas mengapa Bapak justru berani mengambil kebijakan ini untuk membuka usaha bersifat kuliner seperti ini? Apakah ini tidak ada dampak yang lebih serius yang akan Bapak terima? Kira-kira demikian. Ya kita berpikirnya nggak ke situ dia, nggak ke
Ini kalau nggak kita coba nggak tahu dia hasilnya berdampak kita itu bisa maju atau enggak. Jadi kita buka aja dulu. Kita buka aja dulu gimana usaha kita. Memang saat itu pun yang buat kita itu bimbang juga, keadaan saat itu memang sangat awal-awal corona itu sangat luar biasa. Jadi kita menunda-menunda itu gara-gara itu juga prokes yang sangat ketat sampai jam malam ada itu kemarin kan. Iya, Pak. Keluar gitu. Di situ kita sangat ragu. Cuman karena dengan keyakinan dan itu harus bangkit ya, kita coba aja. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan bisa ya, Pak, ya. bertahan. Baik Pak, tahan dulu. Pemirsa, tetap bagi kami di Dialog Spesial Eva Rina TV, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita dalam dialog spesial bersama narasumber kami, Bapak Khairil Saputra Siregar selaku pemilik usaha Siantar Corner. Baik Bapak Khairil, seperti apa kiat-kiat yang dapat Anda sampaikan untuk bertahan dalam usaha-usaha di COVID-19, pandemi COVID-19 ini? Oke. Jadi kalau kita dalam keadaan seperti ini, Ya. memang harus lebih kreatif lagi kita. Baik. Harus lebih tunjukkan perbedaan dari yang biasanya gitu. Jadi kiat kita itu sih, kalau biasa kita kopi kan biasa, kopi tubruk itu kopi kita biasa gitu kan. Ya. Jadi kita ikutin lebih kreatif lagi, diapain. Misalnya kita masukkan juga di kafe kita itu seni kopi. Jadi di kopi itu ada seni. Dia ada 2 macam metode pembuatan kopi, salah satunya espresso dan manual brew itu. Jadi kalau espresso itu macam-macam kopi yang dibuat menggunakan mesin. Ya. Jadi kalau kita sering nengok kopi yang bentuk bunga-bunga, saya itu namanya art, seni kopi. Jadi kopi latte kita buat gitu, cappuccino itu seninya, gambar itu seni itu ya. Jadi itu mungkin bisa menarik pelanggan. Jadi apalagi masyarakat sekarang ini khususnya milenial itu kan dia pingin eksis gitu kan, pingin tahu, pingin merasakan. Ada juga pengopi itu yang memang gaya hidup aja gitu, dia jadikan kopi itu untuk gaya hidup. Tengok ini pengopi, apalagi saat sekarang ini saya rasakan banyak sekali penikmat kopi. Banyak penikmat. Ada juga yang cuman eksis. Jadi ngopi itu cuman eksis, dia nggak tahu rasa kopi itu, dan itu banyak sekali kita lihat. Dan saya pun mendalami kopi ini setelah saya buka dulu. Saya buka usaha ini, saya dalami kopi. Ternyata kopi itu sangat luar biasa, dan tidak bisa orang merasakan kopi itu langsung gitu. Ternyata jutaan rasa di dalam itu. Ada. Kalau dia pencinta kopi sudah tahu kopi itu, ini kopi dari mana, ini apa, kopi apa. Kalau dia betul-betul pencinta kopi, dia tahu. Jadi itu tadi kita buat di situ gitu, perbedaan dari yang lain-lain. Kalau biasa kita lihat di warung-warung kopi itu biasa kopi itu bruk itu aja langsung gitu. Nih kita buat, kita masukkan yang lagi tren itu ya art seni kopi, termasuk manual. Jadi kita gunakan juga pekerja kita yang profesional. Jadi kita pakai barista yang berpengalaman, sudah pernah bekerja di kopi-kopi di luar kota Pematang Siantar ini, kita rekrut kemari untuk menjadi barista. Jadi lantas apakah itu Bapak dapatkan informasi dan apa yang Bapak menjadi referensi itu apa, dari mana sumbernya, Pak? Sumber yang Bapak terima? Sekarang kan banyak. Kita tidak harus ke sana untuk mencari informasi, itu tidak harus. Jadi kita untuk tahu sebuah kota Paris itu, kita nggak mesti di Paris.
kalau saat ini ya. Menggunakan Kalau dulu internet, mungkin ya. seperti itu, kalau orang mau ke kota sana dia sudah menikmati kota itu. Bahkan kita di sini bisa lebih tahu yang sudah pernah ke sana. Dan kita juga mungkin rasakan, mungkin orang sana ini ada makanan di sini, orang Medan memberitahu ke kita di Siantar itu ada makanan enak gini. Kita nggak tahu. Nah, walaupun kita udah di Siantar ini kan. Nah, jadi itulah canggihnya sekarang ini zaman teknologi ini kan. Berarti Sistem Bapak informasi menggunakan itu hanya sarana internet ya Pak ya? Iya, kita tidak bisa lepas lagi sekarang. Dari internet, Penggunaan internet ini mau dari kalangan muda sampai mama-mama pun sekarang sudah menggunakan handphone Android kan. Ya. Jadi informasi itu nggak sulit lagi lah, nggak seperti zaman dahulu kita mencari informasi itu harus betul-betul. Sekarang dunia bisa kita genggam dengan satu handphone aja, dengan internet aja gitu. Baik Pak, ini kan saat ini dengan adanya COVID-19, pandemi COVID-19 tentu menurunkan daripada pendapatan masyarakat, sehingga sebagian masyarakat memiliki keuangan yang justru terkoreksi dalam. Lantas bagaimana strategi Bapak untuk mempertahankan penjualan Bapak sehingga tetap stabil ataupun meningkat dari hari ke hari? Sebelum saya ceritakan, kalau itu masalah rezeki ya. Ya. Kalau kita pahami, kalau tentang laku atau tidak lakunya, maju tidak majunya usaha kita itu masalah rezeki. Sekarang apa tindakan kita, apa eksekusi kita, apa real kegiatan kita yang kita kerjakan, itu yang harus kita tunjukkan dulu. Ya. Masalah lakunya, jadi saya bukan mau mengajari orang-orang yang memotivasi. Saya ini memotivasi diri saya sendiri juga. Ya. Yang mau saya sampaikan ini juga motivasi diri saya sendiri. Jadi pertama-tama itu untuk memulai usaha itu kita persiapkan mental. Ya. Jadi mental kita itu sudah ada, itu sudah modal awal. Jadi modal awal itu bukan uang. Jadi banyak orang punya uang nggak tahu mempergunakannya apa kan. Jadi menurut saya itu bukan uang yang modal awal, walaupun dia jadi modal tapi nggak dia awal, nggak modal dasar. Kalau menurut saya modal dasar itu mental kita. Ya. Nah, bagaimana kita harus membuat usaha itu, mental kita dulu kita ituin, kita persiapkan dulu. Ketika mental kita ini sudah ada, Ya. barulah kita apa yang mau kita jalankan, barulah di situ masuk modal uang tadi, apa yang mau digunakan. Kalau menurut saya di masa pandemi ini untuk bisa bangkit membangun usaha itu, yang pertama saya itu jangan hutang dulu. Jangan hutang dulu di masa pandemi ini. Ya. Bukan berarti saya menghalang-halangi buka usaha itu hutang, enggak. Cuman diupayakan sebisa mungkin jangan hutang dulu. Tapi pasti banyak pertanyaan. Loh, buka usaha apa nggak ada modal, nggak ada uang itu? Ya. Bisa buka usaha. Ya. Jadi buka usaha itu nggak harus modal besar juga uang. Nggak mesti modal. Jadi saya di sini menjelaskan banyak sekali ya. Zaman apalagi zaman teknologi, kembali ke teknologi nih. Jadi kita itu membuka suatu toko kalau sekarang nggak mesti kita harus sewa lapak, sewa tempat, nggak. Kita bisa buka usaha itu di rumah aja, hanya modal handphone. Bahkan kita tidak punya barang pun bisa, kita hanya menjadi reseller, kita hanya pengirim aja, kita pesan ke distributor, kita kirim ke itu. Jadi banyak lagi, nggak hanya modal. Makanya saya bilang mental itu. Jadi nggak semuanya itu uang. Ya. Untuk usaha itu nggak semuanya uang. Saya modal dasarnya itu saya ingatkan itu juga untuk motivasi diri saya sendiri. Tidak uang, mental kita persiapkan. Jangan malu untuk usaha. Ya. Usaha apapun, pinggir jalan pun banyak kan. Kita kan terkendala harus tempat sewa berapa gitu kan. Pinggir jalan pun, tapi yang tertib ya. Saya bukan menyarankan kita harus berdagang kaki lima gitu. Cuman makanan pinggir jalan pun kalau kita buat kemasan bagus, menarik, pasti didatangin orang. Bagaimana kita mempromosikan usaha kita itu biar didatangi orang. Sekarang kan banyak. Ya. Kita tidak ada bekal nih. Wah, kita nggak pernah kita selama ini bekerja nggak pernah usaha, nggak tahu masak, nggak ini. Iya. Sekarang kita gampang untuk mau usaha apapun kita sudah bisa belajar dari Internet, kembali lagi ke internet. Dari internet itu kita bisa belajar apa yang lagi bisa didagangkan. Kita lihat juga situasi Siantar ini bisa nggak, kalau kita usaha ini bisa nggak gini, kita pelajari juga. Makanya tidak semua
modal itu harus besar. Kita jual food street, Terus makanan jalanan pun, baik Pak. luar negeri pun sudah banyak menerapkan makanan Baik Pak, jalanan pada Cina saat ini. awal Bapak pembentukan usaha ini, dari mana Bapak mendapatkan modal itu? Jadi ini sebenarnya sisa-sisa bertahannya ini kan, setelah Sisa tabungan ya? Iya, setelah buruk itu manfaatkan apa ini uang apa yang bisa diputar ini. Iya. Jadi sisa-sisa uang itulah kita satukan dari kawan-kawan kan, langsung kita buka, kita eksekusi, jalan aja. Alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan baik. Ya kalau bisa mental ini bisa bertahan lagi, pinginnya ekspansi bisa buka lagi di tempat-tempat lain. Itu sih harapan. Itu yang direncanakan ya Pak ya? Iya. Lantas seperti apa Bapak melihat dunia usaha di Kota Pematang Siantar saat ini Pak? Untuk usaha jenis kuliner seperti Bapak yang Bapak tekuni saat ini. Apakah memang usaha seperti ini potensial untuk dilakukan? Atau justru ini sebenarnya usaha yang sifatnya musiman atau seperti apa? Saya rasa kalau food di Siantar ini Ya. banyak yang bertahan ya. Berarti kita bisa melihatnya di situ kafe-kafe itu banyak juga. Memang ada yang sudah tutup, cuman kafe-kafe seperti apa yang tutup kan bisa kita lihat. Tapi kalau rata-rata kalau makanan yang sudah berdiri walaupun sebelum corona ini dia masih bisa bertahan. Berarti potensi masih jualan makanan di Siantar ini banyak juga pecinta makanan, masih bisa berjalan lah kalau tinggal kita kreatif untuk buat makanan itu tadi. Jadi kayak bagaimana nasi goreng biasa itu kita buat jadi nasi goreng yang spesial yang harus berbeda, harus bisa lebih kreatif lah kita. Ada varian itu ya. Lantas Bapak untuk usaha itu apakah Bapak juga mengambil konsultan ahli bagian makanan kuliner atau Bapak melakukannya secara otodidak saja gitu? Ya, saya tidak membilang nggak perlu itu konsultan seperti itu, bukan saya nggak itu. Cuman kebetulan usaha saya ini tidak ada, semua otodidak, murni pure otak ke otak kita aja ini apa yang bisa. Jadi seiring berjalan kita kurangi, apa yang kurang itu kita tambahi, apa yang kurang bagus kita itu tingkatkan. Seperti itu aja lah. Otodidak dia berjalan, setelah kita berjalan, maka tadi itu jangan terlalu kita ambisius memang. Usaha ini jangan terlalu ambisius, kita yakin ini laku juga nggak baik juga. Jadi kita jor-joran untuk ke modal, ternyata kurang diminati oleh masyarakat kan, hancur juga kita di situ kan. Baik Pak, lantas seperti apa Bapak langkah yang Bapak ambil untuk mempertahankan kualitas rasa yang pada kuliner yang Bapak dagangkan? Jadi kebetulan kami tidak difokus di kulinernya, tapi kami sarankan juga untuk kepada teman-teman UMKM yang sewa di lokasi kita juga untuk berinovasi. Jangan vakum ke itu gitu. Bagaimana mereka memarketingkan produk mereka juga di platform media sosial itu biar menarik juga kan. Kita sarankan lah apa yang bisa untuk rasanya juga begitu. Saling lah, mereka pun bisa juga menyarankan ke kami soal kualitas minuman juga, kita juga menyarankan. Jadi kerjasama lah kita di satu tim lah kita jadinya. Saling berkomunikasi ya Pak ya. Lantas saat ini Pak, jenis-jenis makanan apa yang ada selain daripada kopi di kawasan kafe Siantar Corner punya Bapak ini? Oke, saya jelaskan kalau di minumannya itu kita lengkap ya. Minuman kekinian itu kita ada semua rata-rata. Baik Pak, tahan dulu sejenak. Pemirsa, masih bersama kami dalam dialog spesial interaktif. Nantikan komunikasi kami berikutnya bersama Bapak Khairil Siregar, tetap di Evarina TV.
pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami dalam dialog spesial di Evarina TV. Baik Bapak Khairil Siregar, kita lanjutkan komunikasi yang sempat terhenti tadi. Seperti apa itu Macam-macam. varian daripada coffee corner itu tersebut yang menjadi unggulan daripada kafe Bapak itu? Jadi yang saya sebutkan di awal tadi kan, kita gunakan kopi lokal ya. Walaupun kita variannya juga ada kopi seperti Gayo Aceh, Ya. Bali Kintamani, baru macam-macam lah. Bahkan wine juga kita buat natural. Jadi ketika pengunjung datang juga bisa banyak pilihan kopi kita gitu. Walaupun kita lebih mengutamakan kopi lokal itu, bagaimana kopi lokal kita khususnya Simalungun ini bisa bangkit, bisa dikenal. Mengangkat daripada etnik-etnik lokal ya Pak ya? Ya, produk-produk lokal. Apa yang menjadi alasan Bapak sehingga lebih memilih produk lokal daripada produk impor atau produk-produk luar provinsi? Jadi niat kita itu juga memperkenalkan bahwasanya di Simalungun ini, di Danau Toba ini, Ya. ada kopi yang tidak kalah dari kopi-kopi lain. Tidak kalah nikmatnya dari kopi-kopi seperti yang saya sebutkan tadi, Aceh, Gayo Aceh itu kan, Bali Kintamani. Kita punya kopi yang luar biasa juga, makanya kita lebih tonjolkan ke situ. Jadi kalau jenis-jenis kopinya tadi, biji kopi itu banyak bisa kita jadi peran, banyak macam ya. Iya Pak. Biji kopi itu Arabica tadi bisa kita buat tadi 2 macam tadi seperti espresso dan manual. Jadi di espresso itu aja kita bisa buat macam-macam kopi seperti cappuccino, latte, americano, affogato, baru americano udah tadi ya. Iya. Espresso ya. ya, espresso gula aren. Banyaknya kita buat variannya. Di manual brew itu juga itu lebih banyak. Kalau pecinta kopi dia lebih ke situ. Kalau ini saya rasa lebih ke gaya hidup, ke tren ya kalau espresso ini. Tapi kalau ke manual brew ini saya rasa pecinta kopi itu dia lebih memilih itu dia. Jadi murni, kalau manual itu bagaimana murni kopi itu dinikmati. Seperti dijadikan V60. Iya. Manual tadi V60. Banyak ya. Yang paling khas itu kita bisa merasakan kopi itu di V60 ya. Cara pembuatan V60 itu semua kadar kopi itu juga kita timbang bagaimana dia biar pas dengan airnya, suhu airnya juga kita ituin, bagaimana cara penyajiannya juga harus benar-benar. Makanya kelas-kelas barista itu ada di kopi itu. Jadi penyaji-penyaji kopi itu bukan sembarangan kita ujuk-ujuk buat ini ada kopi kita siram air panas itu, jadi nggak gitu. Jadi semua ada aturannya. Kalau ada teknisnya ya. Itulah tadi saya bilang ekonomi kreatif itu. Jadi lebih kreatif orang. Bagaimana orang bisa menikmati kopi itu ternyata macam-macamnya. Kalau espresso tadi kita seni gambar tadi kan. Nah, kalau manual itu bagaimana cara punya. Jadi bahkan di Indonesia pun sudah ada perlombaan barista itu ya. Mungkin karena COVID ini jadi banyak terhenti. Kalau enggak event-event seperti di Medan itu ya sering event lomba barista. Baik Pak, lantas bagaimana Bapak menetapkan sebuah harga kopi yang Bapak jual sehingga harga ini menjadi ekonomis lantas mampu dianulir oleh masyarakat? Jadi itu tadi kenapa kita pakai produk-produk lokal kita ini, selain untuk memperkenalkan produk kita di Simalungun ini, bahwasanya kopi Simalungun itu ada kopi nikmat. Iya. Kita juga bisa, karena dekat kan, cara pendistribusiannya dekat, jadi dia tidak terlalu mahal. Di situ kita bisa potong kos. Jadi di tempat kita itu tidak mahal kopi dibandingkan di tempat-tempat lain. Kita bisa bandingkan. Jadi di situ juga kita buat bagaimana orang itu mampu menikmati kopi itu tidak mahal gitu. Berapa harga yang Bapak tawarkan untuk secangkir kopi, Pak? Kalau kita untuk rata-ratanya ke 12 ke 20 ribu lah, macam-macam jadi gitu. Minimalnya 12 ribu, maksimal 20 ribu lah yang udah
macamnya itu yang paling maksimalnya harganya ke 20.000. Baik Pak, dari pengamatan Bapak sendiri, berdasarkan eskalasi pendapatan dan permintaan, untuk jenis kopi apa yang paling banyak diminati oleh masyarakat saat ini? Pengunjung Bapak khususnya. Jadi saya tidak itu ya membatasi orang Siantar itu ya. Jadi saya belum mendapatkan memang betul-betul orang-orang pecinta kopi itu dia memang menikmati kopi itu, merasakan kopi itu. Jadi nggak tahu, dia masih, saya rasa kalau di Siantar ini masih yang ternyata itu orang tahunya itu kopi tubruk itu. Nah, kalaupun ada yang ke kafe kita itu masih yang seperti yang gaya-gaya hidup aja, memang lifestyle aja, ngopi nih di kafe gitu. Iya. Dia tidak, cita rasa itu masih 1-2 lah. Saya rasa di Siantar ini masih 1-2, rata-rata masih gaya hidup orang ngopi itu gaya hidup. Kalaupun yang sudah candu-candu kopi itu, saya rasa kopi-kopi robusta itu yang sudah kopi-kopi bubuk itu, Iya. yang sering-sering kita lihat di itu kan warung-warung kopi itu, itulah. Jadi saya rasa belum ada yang benar-benar dia bukan belum ada, masih sedikit yang tahu kopi itu mana kopi yang nikmat itu. Masih, kalau saya lihat di Siantar ini masih banyaknya lifestyle aja, gaya hidup aja orang Artinya kopi. yang dipesan itu masih umum ya Pak ya? Iya. Berganti-ganti Jadi ya? kita walaupun, jadi gini, awalnya itu kita buat kopi itu banyak pilihan. Bagaimana biar di tempat kita itu, walaupun kita masih buat, tapi tidak seperti awal kita buat itu. Bagaimana orang datang itu dia memilih kopi nih, kopi apa ini? Berarti kalau dia sudah memilih, berarti dia sudah tahu rasa-rasa kopi itu bagaimana, Rossi Gayo, bagaimana natural, ya kan? Bagaimana Toba, Blue Toba, bagaimana jenis kopi itu. Berarti dia sudah milih. Rata-rata mereka pesan itu udah nama kopi ini buat P60 ya, P60 aja, nggak minta jenis kopi gitu kan. Jadi saya menilainya seperti itu sih. Yang awalnya kita memang mengharapkan itu, makanya kita buat banyak. Kita buat banyak varian, bahkan sampai wine itu jarang karena sepinya permintaan itu. Jadi kopi itu dia tidak bisa bertahan lama. Begitu dari yang roastingan itu, bagaimana kalau kita ngemasinya kurang steril, dia bisa kurang rasa, itu bisa aromanya itu bisa hilang. Makanya kita itu tadi kita pakai yang dekat itu supaya bagaimana setelah roasting itu masih enak gitu, aromanya masih melekat itu. Kita pakai itu tadi, kopi-kopi lokal kita itu. Kopi lokal ya, karena dia tidak sampai tersimpan dalam waktu yang lama ya Pak ya. Kalau kita ambil dari luar kan mungkin memang ada sih roasting, misalnya kopi Gayo itu roasting di Siantar pun bahkan ada mereka ambil kopi yang masih mentah, mereka yang di situ yang non roasting kopi itu kan. Jadi manual brew atau espresso memang sudah ada di Siantar ini roasting kopi. Mereka ambil bijinya aja gitu kan. Berarti Bapak lebih mengedepankan produk lokal untuk menjaga daripada nilai estetik daripada hasil panen itu ya Pak ya. Lantas saat ini berapa pekerja yang ada dalam Coffee Siantar Corner ini Pak? Kalau kita total keseluruhannya ada 9 ya, barista 2, selebihnya waiters. Baik Pak. Lantas apakah Bapak ada rencana untuk mengembangkan usaha ini untuk di lokasi-lokasi lain? Ya. Untuk saat ini sih ada, cuman belum. Makanya tadi saya bilang, saya ngomong motivasi tadi itu tuh untuk membangkitkan diri saya juga. Bagaimana kalau itu, cuman masa kan masih. Kita walaupun kita masih berharap bagaimana berhenti, kita bisa normal lagi. Dan saya pasti ada harapan ingin buka lagi, cabang-cabang lagi, buka lagi. Tetap optimis ya Pak ya. Optimis. Baik pemirsa, demikianlah dialog spesial kami dengan Bapak Khairil Saputra Siregar. Semoga apa yang menjadi pembahasan kami dapat berguna dan menjadi inspirasi bagi masyarakat dan khususnya kaum milenial dalam membuka usaha. Baik pemirsa, saat ini wabah COVID-19 masih tetap ada dan masih tetap ada di sekeliling kita. Tetap terapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, sehingga Anda terhindar dari virus corona. Akhir kata, saya Billy Nasution dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.